Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Soli-Solia kelas 3 hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam pelajaran 3 bagian B, yaitu Allah Maha Pemberi. Disimak baik-baik ya teman-teman materinya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dengan menyimak video ini diharapkan teman-teman mampu memahami makna Asmaul Husna Al-Wahhab yang artinya Allah Maha Pemberi, menyebutkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi, dan membaca Asmaul Husna Al-Wahhab beserta artinya. Sebelum menyimak materi yang akan Ibu jelaskan, yuk kita berdoa dulu. Kita akan berdoa sebelum belajar. Sama-sama yuk kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Oke, terima kasih teman-teman telah berdoa bersama. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik tersebut disebut Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita pelajari hari ini yaitu Al-Wahhab, yang artinya Allah Maha Pemberi. Sebelum ke materi pembelajaran, Ibu akan mengajak teman-teman untuk melihat bagian anggota tubuh yang teman-teman miliki. Coba sekarang lihat, teman-teman pasti memiliki mata, tangan, kaki, mulut, hidung, telinga, dan anggota tubuh lainnya. Siapakah yang memberikan itu semua? Sudah pasti tahu ya teman-teman jawabannya. Yang memberikan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita bagian-bagian anggota tubuh. Kemudian masih banyak lagi pemberian-pemberian dari Allah yang kita terima secara gratis. Contohnya adalah udara yang kita hirup. Coba bayangkan jika kita bernafas itu berbayar teman-teman. Misalnya satu nafas itu ada harganya. Nah itu kan pasti sangat mahal sekali ya. Namun Allah memberikan udara secara gratis untuk kita bernafas. Nah sebaiknya setelah Allah memberikan semuanya secara gratis, teman-teman harus bersyukur. Karena Allah itu Maha Pemberi atau dalam Asmaul Husna disebut Al-Wahhab. Diingat ya, Al-Wahhab. Al-Wahhab. Al-Wahhab yang artinya Allah Maha Pemberi. Nah, sekarang coba kita renungkan lagi ya beberapa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti memberi rezeki kepada seluruh hambanya. Pernahkah kita renungkan di lautan yang dalam ada banyak makanan yang bisa kita makan? Di dalam perut bumi juga muncul aneka macam makanan. Di mana-mana bermunculan rezeki berupa makanan. Itu semua bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi kepada seluruh hambanya. Semua rezeki yang kita terima baik berupa materi, uang atau harta, lalu kemudian rezeki kesehatan, kemudian rezeki anggota tubuh yang kita miliki, rezeki kebahagiaan keluarga yang kita miliki, itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluknya berada. Allah terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan oleh makhluknya.
Allah selalu memberikan yang terbaik bagi semua makhluknya. Jadi walaupun Allah Maha Pemberi, tapi Allah tidak pernah meminta balasan atau mengharapkan imbalan. Jadi misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, bisa kita kan biasanya ada orang-orang tertentu yang mengharapkan balasan lagi. Misalnya kita kasih buku, nah kita juga mengharapkan buku juga dari orang tersebut. Nah, tapi Allah tidak begitu, teman-teman. Allah memberi tanpa pamrih, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan apapun. Kemudian Allah juga memberikan semuanya, memberikan rezeki itu tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah akan terus memberi kepada siapapun yang Allah kehendaki. Namun sepatutnya kita sebagai makhluknya harus bersyukur, teman-teman. Setelah Allah memberikan semuanya, kita wajib bersyukur atas pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Karena jika dirinci satu persatu, banyak sekali pemberian yang telah Allah berikan kepada makhluknya. Kita tidak akan bisa menghitung pemberian-pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saking banyaknya ya, teman-teman. Coba nanti teman-teman diskusikan bersama dengan orang tua, teman, atau anggota keluarga lainnya di rumah, beberapa pemberian dari Allah yang telah Allah berikan kepada kita itu apa saja ya. Coba didiskusikan bersama-sama ya. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu tadi terkait Allah Maha Pemberi, bagaimana nih kita caranya membuktikan dan meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi? Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Maha Pemberi adalah suka memberikan sesuatu kepada orang lain, baik itu rezeki ataupun bantuan kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas, tanpa balasan atau tanpa pamrih. Jadi kita memberikan sesuatu dengan tidak mengharapkan imbalan apapun dari orang lain. Kemudian yang ketiga, memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Jadi kita memiliki inisiatif. Jika ada orang yang butuh bantuan kita harus memberikan bantuan tersebut kepada orang yang membutuhkan bantuan. Dan kemudian yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Jadi kita harus mengetahui kadar kemampuan kita. Jika kita mampu, kita bantu orang tersebut. Tapi kalau kita belum mampu, kita tidak perlu memaksakan diri ya, teman-teman ya, agar bantuan yang kita berikan diterima dengan baik oleh orang yang kita bantu. Allah pun menyeru kepada semua hambanya agar saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebaiknya kita harus memiliki sikap mudah berbagi dan suka memberi kepada siapapun yang membutuhkan. Sebab hidup ini mengharuskan saling memberi pertolongan. Apalagi bila seseorang memperoleh rezeki secara berlebihan, sedang orang di sekitarnya mengalami kekurangan. Pada hakikatnya, rezeki melimpah yang mereka peroleh adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita memiliki rezeki yang berlebih dan kemudian ada tetangga atau lingkungan sekitar kita yang membutuhkan, kita sebaiknya menolongnya dan memberikan bantuan. Karena rezeki yang kita miliki juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut memberikan contoh yang baik kepada semua orang ya, teman-teman ya. Jadi dengan mencerminkan sikap memberi, kita juga meyakini bahwa Allah itu Maha Pemberi, dan itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi materi kita hari ini yaitu membahas Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik, dan Asmaul Husna yang kita bahas hari ini yaitu
Al-Wahhab yang artinya Allah Maha Pemberi. Allah memberikan rezeki, kesehatan, dan semuanya itu di dunia ini kepada makhluk yang ia kehendakinya tanpa mengharapkan imbalan dan dengan ikhlas. Kemudian kita sebagai makhluknya patut bersyukur dengan pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita juga memiliki banyak cara agar mengakui bahwa Allah itu Maha Pemberi, yaitu salah satunya dengan suka membantu orang lain dengan ikhlas. Dan salah satu contoh rasa bersyukur kita atas pemberian yang telah Allah berikan yaitu dengan cara berbagi kepada siapapun yang membutuhkan bantuan atau pertolongan kita. Karena Allah pun mencontohkan bahwa Allah itu Maha Pemberi kepada makhluknya. Begitu saja teman-teman materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Setelah menyimak materi yang telah Ibu jelaskan tadi, diharapkan teman-teman mampu memahami makna Al-Wahhab, yaitu Allah Maha Pemberi. Dan sekarang tugasnya teman-teman silakan ditulis di buku tulis halaman 38. Tugasnya ada di buku paket PAI di halaman 38. Ditulis soal beserta jawabannya ya. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak video dan semangat untuk mengerjakan tugasnya ya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Begitu saja materi kita hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.